Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mega Pratiwi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan membahas tentang legal formal dari sistem penyiaran. Nah, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari pasangan medan listrik dan medan magnet yang dapat membawa pesan sinyal gambar dan suara merambat melalui udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga sinyalnya bisa dikirimkan kemana saja dan dapat diterima dalam waktu yang bersamaan. Kecepatannya sekitar 300.000 km per detik atau sama seperti cepat rambat cahaya. Untuk melaksanakan kegiatan penyiaran televisi, harus ada beberapa hal, yakni pertama, spektrum frekuensi. Yang kedua, pemancar. Ketiga, penerima sinyal. Dan yang keempat, konten atau program yang akan ditayangkan. Selanjutnya, hukum media dan komunikasi. Tentang pers yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Tentang apa sih definisi pers itu? Melihat dari pasal 1 dijelaskan bahwa pers itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, baik meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun alasan atau sebab adanya Undang-Undang Pers. 1. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Karena kemerdekaan itu adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, untuk mewujudkan hak asasi manusia, karena menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani masing-masing orang. Kemudian, hak memperoleh informasi adalah hal yang merupakan contoh dari hak asasi manusia. Ketiga, untuk mewujudkan terlaksananya asas fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers dengan sebaik-baiknya dalam menyebarkan informasi. Diterbitkannya Undang-Undang Pers karena pers nasional dinilai mempunyai peran penting untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia yang sesuai dengan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Asas pers pun ada 3. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, keadilan. Dan yang ketiga, supremasi hukum. Kemudian fungsi pers tersendiri pertama sebagai media informasi, kedua sebagai media pendidikan, ketiga sebagai media hiburan, keempat sebagai media alat kontrol sosial, dan yang kelima sebagai lembaga ekonomi. Adapun tentang pers, yang pertama, hak dari pers atau hak kemerdekaan dianggap merupakan sebagai bentuk dari hak asasi warga negara, sehingga menjamin adanya kemerdekaan. Lalu, gagasan dari informasi apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan pers? Yakni sebagai hak asasi warga negara. Maksudnya adalah pers itu bebas dari tindakan pencegahan, pelanggaran, dan atau penekanan hak. Wartawan sendiri mempunyai hak yang bertujuan supaya wartawan dapat melindungi
sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasinya. Adapun yang dimaksud dengan membredel adalah penyensoran atau penghapusan sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun dan kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib. Adapun peranan pers antara lain. Pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Juga mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Keempat, melakukan pengawasan kritik koreksi dan saran untuk hal yang terkait dengan kepentingan umum. Dan yang kelima ialah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.